Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Nur Aprilian. Di sini saya mau menjelaskan hasil tugas masa depan saya. Sebelumnya saya mau membacakan janji saya terlebih dahulu. Saya Farizal Nur Aprilian dengan NIM 2205328 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah DPBO untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Sebelum kita mulai ke kodenya, saya di sini menggunakan pola MVP ya. MVP ini berisikan 3 file utama, yaitu model, view, dan presenter. Kita mulai dari model dulu ya. Model di sini berisikan 2 file, yaitu player dan scoreDAO. Player ini fungsinya untuk menyimpan data pemain ya, yang berisikan username untuk nama pemain, skor untuk total skor yang didapat oleh pemain, count untuk menyimpan jumlah bola yang didapat oleh pemain. Terus kita masuk ke scoreDAO ya. scoreDAO ini fungsinya untuk menjembatani atau menyambungkan aplikasi saya dengan database yang saya buat, yang saya sediakan. Semua perintah-perintah SQL saya simpan di sini. Ada satu yang menarik bagi saya ya, yaitu save or update player. Jadi ketika gamenya selesai, data itu tidak langsung diterima begitu saja, melainkan mengecek dulu player ini pernah bermain atau tidak. Jika player ini sudah pernah bermain, jadi yang dilakukan adalah hanya mengupdate skor yang didapat oleh player tersebut ya. Jika player belum bermain, artinya dia memasukkan semua data yang dimasukkan player tersebut ya, dari mulai username, skor dia yang dia dapat, dan total bola yang dia dapat. Jadi ketika game selesai, tampilan di tabel itu nggak akan ada data yang duplikat. Kita sekarang lanjut ke folder util ya, yang berisikan database connector. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan aplikasi saya dengan database yang saya simpan di XMPP. Nah, yang dimaksud di scoreDAO tadi menjembatani adalah dia scoreDAO itu menyambungkan file, saya menyambungkan file scoreDAO itu ke database connector ini, dan dari database connector ini saya sambungkan ke database yang sudah saya buat di XMPP. Nah, kita lanjut ke file presenter ya. Sini ada start presenter. Ini bisa dibilang manajernya atau otaknya dari menu utama. Nah, waktu aplikasi pertama kali jalan, dia nyuruh scoreDAO tadi buat ambil data di database connector. Terus hasilnya nanti ada di start screen view ya, nanti saya jelasin, untuk menampilkan skor para pemain yang sudah ada. Nah, dia juga punya fungsi untuk ketika player menekan tombol play, dia langsung beralih ke menu utama game atau langsung beralih ke tampilan game tersebut. Kita lanjut ke folder view ya. Kita dari start screen view. Nah, ini adalah jendela utama yang akan kita lihat nanti ketika kita menjalankan game yang saya buat. Isinya cuma komponen-komponen visual dari swing, yaitu JTable ya untuk skor, dan JText field untuk nama, dan JButton untuk tombol-tombol yang bisa kita klik ya, seperti play untuk ngeplay game saya, dan tombol quit untuk
keluar dari game yang saya buat. Nah, lanjut kita ke game frame. Game frame ini bisa diasumsikan sebagai bingkai dalam foto. Nah, ini tidak ada kode-kode yang rumit ya di sini, karena di sini hanya kosongan gini aja, hanya border lah istilahnya, yang nampung game panel yang nanti saya akan jelaskan. Lanjut ke game panel aja ya. Ini adalah file utamanya ya. Jadi game saya itu bisa jalan dan bisa tampil tuh karena ini, bisa digerak-gerakin tuh karena ini. Nah di sini dia mengimplement runnable ya, yang mempunyai metode run. Metode run ini adalah game loop yang berjalan di thread sendiri biar animasi tetap lancar. Dia juga mengimplement stay listener dan mouse listener ya, maka dia bisa merespon pas waktu kita menekan panah, jadi sehingga karakter kita bisa ke depan, belakang, kanan, kiri. Dan mouse listener itu untuk ngerespon waktu kita ngeklik mouse kita untuk memunculkan lasso yang kita punya. Nah, terus di sini kita punya fungsi update ya di sini. Di sini fungsi update itu ada update ball, lasso, dan update ball and basket ya. Update ball di sini untuk memunculkan bola secara acak yang nanti akan kita ambil oleh pemain. Selanjutnya kita punya di sini ada update lasso ya. Fungsi update lasso ini untuk mengatur tali lasso kita. Jadi ketika kita mengklik mouse kita, tali lasso ini akan muncul, dan bila tali lasso ini mengenai bola, bola itu akan terambil oleh karakter di game kita dan akan terpegang oleh karakter kita. Terus selanjutnya di sini ada paint komponen ya, yang fungsinya untuk menggambar ke layar. Jadi kayak menampilkan gambar dari aset yang kita punya, diantaranya background, keranjang, pemain, dan bola. Nah selanjutnya kita ke main ya. Nah di sini ini cuma pintu masuk waktu kita mau ngeran game ini. Nah tugasnya dia tuh cuma satu, bikin start screen view tadi dan screen presenter untuk nampilin ke layar. Nah sekarang kita coba game yang saya buat. Nah di sini ya, tadi sesuai dengan start screen view ya. Di sini ada tabel para pemain yang udah main. Ini kita pakai player baru aja ya. Kita kasih nama Fahrizal aja. Kita play, langsung masuk sini ya, dan karakternya bisa ke atas ke bawah gini. Dan ketika kita memencet mengklik mouse kita, kita dapat mengambil. Kalau di sini saya merepresentasikan bola dengan burung ya, dan kita harus memasukkannya ke keranjang atau rumah burung ini ya, dan skor kita akan terupdate gitu, akan terbarui ketika kita masukkan burung ini ke dalam keranjang. Jika kita ingin menyelesaikan game ini, kita cukup tekan spasi saja, dan kita kembali ke menu tadi, menu awal tadi, dan di sini udah masuk ya Fahrizal. Nah kita coba pakai data yang sudah ada ya, apakah dia bakal duplikat atau tidak. Dari sini kita masukkan lagi Fahrizal ya, dia apakah dia akan duplikat atau hanya menambahkan skor dan jumlah burung yang dia dapat. Kita coba ini saat bermain, skor dan jumlahnya itu bakal
dari 0 lagi ya. Kita coba tambah 2 burung saja ya, dan skornya 50 aja, dia bertambah. Mungkin sekian dari penjelasan tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.